Baik, Ibu lanjutkan kuliahnya. Kemarin sudah kita pahami bahwa total response itu adalah zero input response ditambah zero state response. Zero input response adalah respon sistem pada saat inputnya zero, belum dinyalakan baterainya, contohnya gitu ya. Nah, zero state response adalah kebalikannya. Kita tidak melihat kondisi, jadi sistemnya itu ibaratnya pada kondisi rest atau istirahat. Tidak ada nilai kapasitansi misalkan, ya. Jadi sistemnya itu murni berdasarkan respon terhadap input. Inputnya dinyalakan, baterainya dinyalakan, maka dilihat responsnya berapa. Nah, zero state response dari sebuah sistem persamaannya adalah sinyal inputnya berapa dikonvolusikan. Konvolusi simbolnya bintang seperti ini dengan yang disebut dengan HT. Ini adalah sinyal inputnya. HT ini tidak lain adalah impulse response. Impulse response adalah respon sistem ketika diberikan sinyal impuls. Ya, jadi kita bisa menghitung HT ini. Ya, jadi kalau ada sistemnya bisa kita berikan sinyal impuls, kemudian kita lihat responsnya. Atau kita juga bisa mendapatkan HT dari persamaan. Impulse response tidak lain adalah difference equation dari PD yang dikalikan dengan YT-nya, di mana kondisinya ini adalah dikalikan dengan sinyal step, artinya sinyalnya adalah sifatnya kausal. Sinyal step itu kan baru berharga 1 pada saat mulai detik ke 0 kan gitu. Ya, berarti sistem ini bisa kita kerjakan kalau dianggap sebagai sistemnya bersifat kausal. Maka diberikan perkalian dengan sinyal step seperti ini. Oke, contoh perhitungan misalkan kita lanjutkan kemarin persamaan diferensial pada contoh zero input respon kemarin. Diketahui persamaan diferensial dari QD-nya D kuadrat plus 3D plus 2 dari YT sama dengan D XT seperti ini ya kan kemarin. Nah, ini kan kemarin ini adalah QD-nya, ini adalah PD-nya kan gitu. Nah, ini baru PD-nya dipakai di sini. Oke. Cara menghitung dari impuls responnya untuk mendapatkan YT ini caranya sama persis dengan kemarin kita menghitung zero input respon. Jadi YT itu adalah C1E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda 2T dan seterusnya, tergantung berapa banyak lambda kan gitu. Itu kalau akarnya adalah unik ya, tapi kalau akarnya kembar kan kita pakai yang ini. C1 ditambah C2T tambah C sekian sampai N itu ya, E pangkat lambda T. Caranya sama persis, kita hitung dulu ini ya. Tapi yang berbeda antara kita kemarin hitung ZIR dengan sekarang ZSR, tapi initial conditionnya ditentukan. Sudah ada pakemnya, sudah ada rumusannya. Kalau zero input respon kemarin, initial conditionnya kan diberikan. Nilainya bisa sembarang 0, 3, 5, 7, angka berapapun. Kalau initial condition dari zero state respon, posisinya pasti seperti ini. Pada saat 0 sama dengan 0, sampai turunan ke N-1-nya sama dengan 1. Misal lambdanya kita ada 3. Misal lambda N-nya sampai lambda ketiga ya. Contoh, maka Y0-nya adalah 0. Ini kan sampai 3-1 turunan kedua baru dia sama dengan 1. Selain itu akan sama dengan 0. Maka turunan pertamanya masih sama dengan 0. Baru kemudian turunan kedua 3-1 baru yang sama dengan 1. Nah, jadi gitu ya caranya. Nah, kemarin kan kita tahu dari sini
Kita hitung lambdanya dari karakteristik equation, dari karakteristik polinomialnya. Ya, didapati bahwa lambdanya kan cuma 2. Lambda 1 adalah minus berapa kemarin? Minus 2 kalau enggak salah. Minus 2. Lambda 2-nya adalah minus 1 kan gini kemarin. Nah, karena lambdanya cuma ada 2, berarti initial conditionnya Y0-nya sama dengan 0. Kan cuma 2, berarti 2 min 1 turunan ke 1-nya. Turunan ke 1-nya sama dengan 1. Oke, nah, kita coba ya. Kita hitung. Oke. Nah, kemarin kan berarti karena akarnya unique distinct ya, berarti kan YT-nya adalah sama dengan C1E pangkat minus 2T ditambah C2E pangkat minus T, kan gini ya. Kemudian kita cari C-nya kan pakai initial condition-nya. Oke, kalau T-nya 0 maka dia sama dengan 0 kan gitu. Berarti C1E pangkat 0 tambah C2E pangkat 0. Berarti 0 sama dengan C1 plus C2. Ini kan 1, 1. Ya. Oke, kemudian initial condition yang kedua turunannya adalah sama dengan 1. Oke, turunannya sama seperti kemarin. Berarti C1 minus 2E pangkat minus 2T ditambah C2 minus 1E pangkat minus T, kan gini. Ini kan turunannya. Masukkan T-nya sama dengan 0, berarti ini 0 berarti minus 2C1, ini berarti minus C2. Ini adalah initial condition 1, initial condition 2. Kita cari menggunakan substitusi dan eliminasi. Oke. C1 plus C2 sama dengan 0. Minus 2C1 minus C2 sama dengan 1. Kita tambahkan. 1 tambah minus 2 adalah minus C1. Ini hilang. Sama dengan 1. Sehingga C1 sama dengan minus 1. Ya, kalau kita masukkan ke sini untuk substitusi. Sehingga kalau C1 sama dengan minus 1, berarti C2 pasti sama dengan 1. Oke, sehingga persamaan YT-nya adalah minus 1 E pangkat minus 2T ditambah 1 kali E pangkat minus T. Kita sederhanakan sama dengan, taruh depan aja ya, E pangkat minus T minus E pangkat minus 2T. Oke, jadi ini baru ketemu YT-nya. Impulse respon tadi HT itu adalah persamaannya PD-nya. PD-nya kan D. Ya, PD-nya D. Oke, HT adalah PD-nya dikalikan YT yang kemudian kalikan dengan UT supaya dia sifatnya adalah kausal. Ya. PD-nya tadi adalah D, turunan 1 kali. YT-nya ini berarti E pangkat minus T minus E pangkat minus 2T. Turunkan sebanyak 1 kali. Turunkan E minus T. Kalau diferensial kan boleh dipisah ya. Minus turunan dari E pangkat minus 2T. Ini berarti turunannya adalah minus E pangkat minus T dan minus 1. Ya. Kemudian minus, ini minus ke sini berarti plus 2 E pangkat minus 2T. Nah, ini baru didapatkan impulse responsnya. Oke, selanjutnya setelah didapatkan impulse respon, kita akan menghitung zero state responnya dikalikan dengan inputannya. Dikonvolusikan. Ya. Itu akan Ibu ajarkan di mata kuliah berikutnya. Hari ini, setelah ini Ibu kasih satu contoh lagi untuk zero state response-nya. Oke.